tidak bagus juga buat karir kita, tidak bagus juga buat jejak kita, rekam jejak kita, karena tercatat di kampus yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel SH Pro. Dan kali ini saya dapat surat cinta nih yang menanyakan kelanjutan dari cerita tentang SK lolos butuh. Jadi bagaimana dosen yang berhenti tapi tidak diberikan SK lolos butuh dan SK pelepasan yayasan. Nah, pertanyaannya adalah, terus bagaimana sih kualitas kampus itu? Nah, ini menarik pertanyaannya untuk dijawab nih. Makanya ini merupakan jadi sequel dari pembahasan video lalu ya, tentang bagaimana dosen berhenti tapi tidak diberikan SK lolos butuh dan juga SK pelepasan yayasan. Baik, saya akan ulas satu persatu bahwa terkait dengan persoalan bagaimana kampus begitu susah ya untuk menerbitkan SK pelepasan yayasan dan juga SK lolos butuh ini adalah merupakan penanda buat saya bahwa kampus memang memiliki tingkat apresiasi yang sangat buruk terhadap dosen. Bahkan dosen yang berkualitas atau dosen yang telah bersertifikasi dosen profesional. Ini sudah jelas sekali gitu. Jadi bagaimana kampus tersebut bisa dibayangkan tidak memberikan apresiasi yang bagus tentang menyangkut kompetensinya. Padahal tidak semua dosen punya kompetensi yang sama, itu berbeda-beda, dan ada yang rendah, sedang, atau tinggi. Kedua, dia pasti sudah tidak menghargai lagi prestasi atau kinerja yang pernah dicapai oleh dosen tersebut. Termasuk juga catatan digital yang sangat tercatat terbuka, transparan ya, tentang dosen-dosen berkualitas ini, itu bisa digampang, dan itu bisa diabaikan, bisa tidak dipedulikan lagi oleh pihak kampus. Seperti itu. Jadi ini sudah memberikan gambaran bahwa kampus yang dengan sengaja menahan SK lolos butuh dan SK pelepasan yayasan itu memiliki tingkat apresiasi yang buruk terhadap dosen. Yang kedua, buat saya bahwa fenomena soal kampus yang menahan atau tidak menerbitkan SK lolos butuh dan SK pelepasan yayasan untuk dosen yang telah berhenti merupakan suatu penanda juga bahwa tata kelola SDM di kampus itu memang buruk. Boleh saja dia ketika awal tuh melakukan rekrutmen yang seakan-akan benar ya. Misal harus ada micro teaching, ada wawancara dan seterusnya. Tapi menurut saya jangan-jangan formalitas. Karena untuk dosen-dosen yang memang sudah punya kualitas, yang sudah tercatat jejak digitalnya, prestasinya dan sebagainya, itu kan sudah kelihatan bagaimana prestasi dan kualitasnya. Bahkan dari CV pun sudah terbaca. Tapi itu diambil, harus melalui prosedur rekrutmen yang seakan-akan benar, seakan-akan sesuai prosedur, padahal pada akhirnya ya formalitas juga. Karena pada akhirnya yang dipakai dosen-dosen yang dekat juga, yang dekat-dekat di hati para pejabat strukturalnya tentu saja, seperti itu. Nah, pada akhirnya dosen berkualitas itu ya lebih banyak diparkir. Itu belum lagi kita ngomong soal gaji, besaran gajinya bagaimana, tunjangannya bagaimana, lalu bagaimana insentif terhadap kegiatan penelitiannya, insentif terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakatnya, atau insentif terhadap karya-karyanya seperti buku, seperti IPR atau HKI, atau semua artikel ilmiah yang tercatat atau yang dimuat di jurnal-jurnal ilmiah internasional, baik yang terindeks Scopus atau tidak terindeks Scopus. Jangan-jangan cuma janji itu, biasanya cuma janji sih, tapi insentifnya susah banget untuk dikeluarkan. Akhirnya dosen ya cuma dapat ya sebatas gaji atau tunjangan yang kira-kira ya tidak seberapa. Ditambah kelas, naik turun juga tuh, karena nanti kelas-kelas yang ada uangnya jatuhnya ke kalangan dekat juga. Nah, akhirnya dosen yang
berkualitas atau dosennya memiliki kompetensi khusus tidak bisa bersinar, tidak mendapat panggung di tempat itu. Dan ini adalah bagaimana salah satu bukti tata kelola yang buruk tentang SDM di kampus itu. Gitu. Belum lagi banyak lagi. Pada akhirnya suasana kerja yang menjadi tidak nyaman karena si dosen tidak mendapat kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Dan padahal kalau dia mengembangkan diri otomatis akan menjadi nilai positif untuk kampusnya juga. Ini yang menunjukkan bagaimana tata kelola SDM di kampus itu sangat buruk. Dan puncaknya tentu saja ketika ia berhenti dan minta SK lolos butuh plus SK pelepasan yayasan. Dipersulit, buruklah dia memang tata kelola SDM di kampus itu. Dan pada akhirnya yang ketiga adalah ketika bagaimana tingkat apresiasi yang buruk terhadap dosen plus tata kelola SDM yang buruk itu menunjukkan bagaimana kualitas pendidikan di kampus itu memang buruk. Bagaimana logikanya? Ya gampang lah, bagaimana kalau dosen itu kan asetnya ya, aset kampus. Kalau dia tidak dihargai, dia tidak mendapat tempat. Lalu sebenarnya siapa yang mengajar di kampus itu? Saudaranya, teman dekat, kakak, adik, istri, suami dari para pejabat struktural. Lalu bagaimana kompetensinya? Bagaimana kualitasnya? Bagaimana rekam jejaknya? Nah, adakah prestasinya? Bisa-bisa mereka yang ngajar. Nah, kalau mereka yang ngajar, terus bagaimana kualitas mahasiswanya? Kan dosen itu juga punya kualitas yang sudah tercatat, sudah terukur kayak gitu. Apakah dipenuhi? Saya yakin sih, karena tata kelola SDM-nya buruk, maka pada akhirnya buruk juga tuh di tingkat pengajaran. Akhirnya mahasiswanya mendapatkan materi pengajaran atau dapatkan dosen yang tidak berkualitas juga. Dan pada akhirnya materi-materi yang diajarkannya pun tidak berkualitas. Kalau sekarang anak-anak bilang tuh dosen googling, karena materinya lebih banyak googling dia. Tidak mau bikin, tidak mau berpikir, tidak mau bikin buku ajar, tidak mau bikin modul dan sebagainya. Hanya googling dari Google, diajarkan, sampaikan, selesai. Mahasiswa komplain paling, tapi nggak digubris juga. 3 poin itu yang menurut saya tuh menjadi catatan tuh. Apresiasi kampus yang buruk, tata kelola SDM yang buruk, plus kualitas pendidikan yang buruk di kampus itu. Nah, lantas buat sang dosen atau masyarakat bagaimana menilai situasi ini? Kalau menurut saya sih, kalau memangnya ada indikasi kampus yang seperti ini, sebaiknya para dosen atau calon dosen ya tidak segera menjadi bagian dari kampus itu. Pikir 2 kali, 3 kali, atau 10 kali untuk tidak menjadi bagian dari dosen di kampus itu. Karena ya tidak bagus juga buat karir kita. Tidak bagus juga buat jejak kita, rekam jejak kita. Karena tercatat di kampus yang buruk. Yang kedua buat calon mahasiswa, ya para orang tua, ya semoga ya tidak terjebak masuk ke kampus yang seperti itu juga. Kasihan anak-anaknya, kita bayar mahal, karena 1 semester 10 juta itu nggak kecil. Angkanya nggak kecil, mahal banget. Tapi kualitasnya buruk, tidak sebanding. Ya mendingan tidak usah kuliah di tempat seperti itu. Jangan tergiur dengan akreditasinya yang A. Itu kadang-kadang bohong tuh. Akreditasinya A, tapi kualitasnya jangankan B, C juga. Mungkin masih C kali. Cuma fasilitas saja. Gedungnya oke, mewah, fasilitasnya ada, tapi ya siapa yang pakai? Misalnya ada laboratorium broadcasting, mewah. Itu siapa yang ngajar? Karena dosennya nggak ada juga, jangan-jangan. Dosennya nggak ada yang mampu maksudnya ngajar materi-materi itu. Jadi cuma pajangan tuh, cuman kalau ada visiting atau visitasi dari asesor, lalu ada calon-calon mahasiswa yang berkunjung, wah katanya mewah. Ya jadi marketing. Tapi pada dasarnya buruk. Dan itu semua bisa diungkap ketika kampus itu sekali lagi tidak atau bermain-main dengan persoalan SK lolos butuh dan SK pelepasan yayasan yang harusnya menjadi hak dosen yang sudah berhenti, dan itu tidak dipersulit. Nah, semoga ini bermanfaat nih. Jangan lupa kalau ada yang memang perlu ditanyakan atau yang hal yang menarik untuk dikomentari, tolong komen nanti di kolom komen.
Lalu subscribe kalau yang belum, like, dan share. Wassalam.